Hey, what's up bro? Welcome back to Matan Rakit Official dalam pembahasan cerita Seki on Myoji. Jangan lupa ambil tiker, sendirin punggung, rebahin sikut, dan cerita pun dimulai. Berangkat. Setelah melakukan tes kekuatan sihir, kini Iva dan Seika pun melanjutkan tes ke tahap selanjutnya, yaitu tes lisan dan praktek. Setiap objek memiliki pertanyaan masing-masing: api, air, tanah, angin, cahaya, dan kegelapan. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai objek yang memiliki pertahanan berbeda-beda, ujian praktek pun dimulai. Satu persatu peserta ujian menunjukkan kemampuan terkuat mereka. Begitupun dengan Iva yang mengeluarkan sihir api dan angin tanpa menggunakan rapalan. Hal tersebut mampu membuat peserta dan penguasa yang menyaksikannya melongo. Alasan mereka semua tercengang karena dampak yang diakibatkan dan Iva yang tidak menggunakan rapalan. Karena itu dianggap sebagai sihir tingkat menengah. Setelah menyaksikan berbagai peserta, kini tiba lagi Seika menunjukkan kebolehannya. Beberapa orang mencibir Seika. Mereka menganggap kalau Seika tidak memiliki kekuatan sihir dan hanya mengandalkan nama keluarganya untuk masuk ke akademi. Tapi pergosipan seketika terbungkam ketika Seika membiarkan sihir api birunya. Sang pengawas dibuat tercengang dan bertanya-tanya mengenai sihir api yang Seika keluarkan berwarna biru dan tidak memiliki tanda-tanda akan padam. Melihat objek batu besi di hadapannya memiliki pengaman sihir tanah, Seika pun mulai membayangkan bentuk tanah dan logam memproyeksikan campuran sehingga menjadi sihir arah logam. Sihir yang dikeluarkan Seika lagi-lagi membuat sebuah orang terkejut. Pengawas yang tidak pernah melihat sihir yang dikeluarkan Seika pun menanyakannya, namun mendapatkan penolakan penjelasan dari Seika. Seika takut kalau sihir tersebut dijelaskan dapat membuat sang pengawas menjualkan bongkah-bongkahan balok tersebut karena mengandung campuran emas di dalamnya. Seika lanjut ke elemen berikutnya, kali ini ia menggunakan jimat kesayangannya. Seika mengeluarkan elemen air yang ketika serangan air berbenturan dengan objek tiba-tiba saja membuat air tersebut berubah menjadi bongkahan es. Kejadian tersebut membuat sang pengawas kembali dibuat menganga. Claude terus memperhatikan bongkahan es yang Seika keluarkan sampai sore hari. Namun kali ini Claude tidak sendirian, ditemani seorang guru pengawas untuk terkejut bersama-sama. Keduanya masih terheran dengan kemampuan Seika dan Iva dapat mengeluarkan kekuatan sihir dahsyat. Padahal di tes pertama keduanya tidak mendapatkan perhatian, terutama Seika yang tidak memiliki kekuatan sihir sama sekali tapi memiliki daya serangan yang dahsyat. Beberapa hari setelah kelulusan keduanya, mereka pun mendapatkan sebuah undangan penyambutan siswa baru. Di tengah-tengah perjalanan, Seika merasakan sebuah elemen roh kegelapan di dekat mereka. Sehingga Seika pun memutuskan memeriksa tempat tersebut dan berhasil menemukan sebuah pola. Iva merasakan kalau lingkaran sihir di depannya tersebut memiliki esensi yang buruk. Seika yang juga menyadari kalau pola di depannya memiliki esensi yang buruk pun menyebarkan jimatnya tanpa sepengetahuan Iva karena ia tidak ingin membuat Iva cemas. Pada awalnya suasana pesta berjalan lancar dengan orang-orang yang memperhatikan Amyu memberikan sambutan. Sehingga pada saat yang bersamaan Seika merasakan pola yang dirinya lihat aktif dan tiba-tiba melihat monster yang diberi nama iblis laser muncul membuat semua murid buyar berlarian mencari tempat yang aman. Seika menyadari kalau monster-monster tersebut tengah mencari sesuatu tapi ia belum mengetahui apa yang mereka cari. Hingga ketika para pengawas yang akan mendapatkan serangan dan Seika yang akan bergerak tiba-tiba Seika tengah memperhatikan pergerakan yang dilakukan para monster, sehingga ia pun menyadari kalau monster tersebut memiliki pergerakan yang lambat. Ia mencurigai kalau monster-monster tersebut dikirim hanya untuk mengalihkan perhatian atau pengintaian, sehingga ia pun memeriksa daerah sekitar dan berhasil menemukan si pengguna sihir yang mengirim para monster tersebut. Sementara di tempat lain memperlihatkan pelaku utama yang tengah mengalirkan energi yang dimilikinya ke dalam sebuah pola. Tak berselang lama terdengar sebuah suara lantunan seolah-olah adalah lantunan kematian. Melihat kejadian Seika di tempat tersebut tentu membuat sang monster yang bernama Giles membacot meremehkan Seika. Terlebih lagi dengan postur Seika yang masih remaja. Namun tanpa basa-basi Giles pun memanggil para bawahannya untuk menyerang Seika. Di hadapan mantan baju terkuat melawan 3 monster laser hanyalah perlu mengeluarkan 2 jimatnya. Sementara yang satu lagi Seika segel di pintu dewa.
こいつだけもらっていくよ。 Melihat bahwa yang dapat dikalahkan dengan sangat mudah membuat Gelios memutuskan turun tangan. Gelios sendiri memiliki dua elemen dari beberapa kemampuan. Api, tanah, pengendalian logam, dan ruang. Tak hanya itu, jimat yang dimiliki Seika juga mampu Gelios lihat dan hal tersebut membuat Seika semakin bersemangat. Seika cukup kewalahan melawan kecepatan Gelios dan pengendaliannya dalam teleportasi. Bahkan Seika sendiri harus merelakan satu tangannya terpotong. Di saat keadaan tangannya yang copot, Seika menekan tujuan Gelios mengawasi akademi lewat mata iblis laser. Gelios menjelaskan tujuan tanpa rasa juga sedikit karena ia menganggap kalau umur Seika tinggal beberapa detik saja. Tujuan ia memantau akademi karena orang yang dirinya yakini sebagai pahlawan. Tanpa Gelios sadari, Seika tengah mengorek informasi dari dirinya dengan memanfaatkan keadaan Seika yang seperti tengah sekarat. Sampai pada Gelios melancarkan serangannya dan berhasil membuat Seika mati tiba-tiba. Ya, Seika memanfaatkan sihir reinkarnasi untuk mengorek informasi dari Gelios. Yang dimana Seika berpura-pura lemah di hadapan Gelios hanya untuk mendapatkan jawaban dari tujuan Gelios datang memantau akademi. Rencana Seika semakin dipermulus dengan ia membiarkan Gelios memotong tubuhnya. Karena Seika mengetahui kalau dirinya dapat hidup kembali. Sementara Gelios yang melihat Seika masih hidup tentu membuat dirinya marah dan siap melancarkan serangannya. Namun Gelios tidak mengetahui kalau Seika sudah tidak melakukan sandiwara sebagai orang yang lemah. Sehingga Seika pun menunjukkan kemampuan yang dimilikinya. Seika menggunakan kombinasi sihir air dan monster petir untuk menciptakan sebuah ledakan. Namun tanpa diduga serangan tersebut dapat Gelios hadapi dan tiba-tiba Seika menjelaskan kalau membelah garam menjadi dua akan memunculkan ki logam, yang artinya garam mengandung logam dan kristalnya beraksi hebat dengan air. Mendengar penjelasan Seika membuat Gelios muak sehingga ia pun memutuskan kembali melawan Seika dengan aura merah yang keluar dari tubuhnya. Gelios mengira kalau kertas jimat yang dimiliki Seika tinggal sedikit dikarenakan serangan yang telah Seika keluarkan sebelumnya. Namun tanpa diduga Seika masih memiliki segudang jimat. Dewa,